time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan wawancara profesi perawat gigi. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai dunia kerja di bidang kesehatan, khususnya profesi perawat gigi. Dengan menghadirkan narasumber di samping saya, kita berharap bisa mendapatkan gambaran yang nyata tentang tugas, tanggung jawab, serta tantangan yang dihadapi dalam profesi ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat datang kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman bersama saya. Pada kegiatan inti ini, wawancara akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkenalan narasumber. Coba Mbak perkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safa Juliani, saya bekerja di klinik Cikarang, dan saya berprofesi sebagai perawat gigi atau asisten dokter gigi. Oke, baik. Sesi wawancara terbagi beberapa poin penting yang diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah latar belakang dan peran profesi. Nah, pertanyaannya nih Mbak, apa yang membuat Mbak tertarik untuk menjadi seorang perawat gigi? Oke, di pertanyaan yang pertama, tentu saya tertarik bekerja sebagai perawat gigi. Tertarik di sini dalam artian, menurut saya ingin terus belajar dan berkembang dalam bidang kesehatan gigi dan mulut agar tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Khususnya di Indonesia ini, para anak kecil, ibu, terutama ibu, dalam menjaga kesehatan janin, menjaga kesehatan gigi anak di Indonesia ini sangat rendah dikarenakan angka nilai gigi berlubang anak pada usia anak tinggi dikarenakan ibunya itu tidak tahu ilmu. Dikarenakan ilmu itu karena apa? Ilmu itu banyak. Bisa kita dari internet, dari koran, dari buku, atau dari mana saja. Intinya kita sebagai ibu harus menjaga kesehatan gigi pada anak, dikarenakan anak itu untuk mencerdaskan bangsa. Baik Mbak, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya, bisa dijelaskan ya, apa saja tugas utama seorang perawat gigi dalam praktik sehari-hari? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tugas utama perawat gigi seperti meliputi pelayanan, lalu pelaksanaan, lanjut lagi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, serta kita sebagai perawat gigi juga melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu kita setelah tindakan, kita sebagai perawat gigi berperan dalam mengedukasi pasien, apa itu setelah tindakan pencabutan, setelah tindakan penambalan, setelah tindakan pembersihan karang gigi, dan setelah itu bila setelah tindakan mereka melakukan pembayaran, kita harus memberitahu apakah biaya ini bisa diterima oleh pasien untuk tidak terjadinya masalah komunikasi. Dalam artian kita harus menjaga komunikasi dengan pasien agar pasien dan kita sebagai perawat gigi dan dokter menjalin hubungan yang baik. Hubungan baik itu dalam artian kita sama-sama nyaman dalam pengerjaan pasien, dalam pengerjaan tindakan. Kita harus mengedukasi ibu yang tenang ya, kita di sini membantu ibu untuk menyelesaikan masalah penyakit ini. Apakah ibu bisa diterima? Kalau ibu tidak bisa, kita bisa diarahkan dengan pelayanan BPJS, dan ada juga pelayanan umum, jadi berbeda ya. Oh gitu, berarti Mbak tugas utama seorang perawat gigi ya? Iya, baik, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbedaan antara perawat gigi dan dokter gigi dalam praktik pelayanan kesehatan gigi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perawat gigi dan dokter gigi memiliki peran yang berbeda dalam perawatan gigi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sebagai dokter gigi. Dokter gigi berwenang melakukan perawatan gigi dan mulut yang luas atau yang sangat banyak perannya, termasuk diagnosis, termasuk
perawatan dan melakukan operasi di dalam poli atau ruang OK. Nah, saya sebagai perawat gigi membantu tugas dokter gigi selama perawatan dan dapat melakukan tugas tersebut. Tetapi saya membantu dengan seperti membersihkan karang gigi. Lalu saya mengedukasi pasien setelah tindakan dan saya melakukan manajemen kantor atau saya menyelesaikan surat-surat atau inform consent pasien, apakah bila itu setelah pencabutan, ibu setelah ini hanya contoh, setelah pencabutan ibu atau bapak atau adik, setelah pencabutan gigi, diharapkan gigit kapas selama 2 jam. Tidak boleh berkumur, boleh hanya dibilas saja. Lalu, bila seorang laki-laki merokok, tidak boleh merokok selama 24 jam setelah pencabutan. Dan tidak boleh minum yang panas atau makan yang panas selama 24 jam. Dianjurkan setelah pencabutan gigi, kita minum es krim atau minum es untuk meredakan darah yang setelah pencabutan gigi. Oke, baik. Selanjutnya itu ada poin wawancara komunikasi pada saat komunikasi dengan pasien nih, Mbak. Pertanyaannya itu apa yang Mbak lakukan ya untuk membuat pasien merasa nyaman sebelum tindakan dilakukan? Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya juga sebagai perawat gigi. Contoh, dokter sudah datang di ruangan poli. Saya perawat gigi sudah menyiapkan peralatan atau alat dan bahan untuk melakukan tindakan perawatan gigi untuk pasien. Sebagai contoh saja. Apabila dokter, sus, panggil pasien 1 ya. Baik dok, antrian 1, pasien atas nama A, diharapkan masuk poli gigi. Oke, setelah masuk, diharapkan duduk berhadapan dulu dengan dokter untuk menjelaskan apa yang dikeluhkan oleh pasien tersebut. Setelah dikeluhkan, dokter mendapatkan diagnosa yang dikeluhkan oleh pasien tersebut. Lalu kita sebagai perawat gigi mengarahkan, Bu atau Pak, mari duduk di dental unit ya Pak untuk kita melakukan perawatan. Oke, setelah itu Ibu atau Bapak, saya perawat gigi yang membantu dokter gigi di ruang poli gigi ini ya Bu untuk melakukan perawatan. Apabila Ibu tidak merasa nyaman saat tindakan Ibu atau kesakitan, Ibu harap angkat tangan kiri. Bila Ibu tidak kuat sekali lagi, Ibu angkat tangan kiri kembali. Setelah itu, pasien bisa melakukan instruksi apapun yang diarahkan oleh perawat gigi dan dokter gigi. Oke, pada saat tindakan, contoh misal, Ibu, setelah saya melihat, ini untuk contoh dokter gigi ya, dengan pasien. Ibu, setelah saya melihat keadaan kondisi gigi mulut Ibu, ditemukan adanya banyak karang gigi atau sisa makanan yang tidak dibersihkan. Oke, saya tanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah melakukan pembersihan gigi? Jawab pasien, tidak pernah, dok, karena saya belum pernah melakukan. Oke, di sini apabila belum pernah melakukan, diharapkan Ibu 6 bulan sekali dibersihkan ya Bu. Oke, setelah itu, Ibu, saya sebagai perawat gigi, saya membantu melakukan perawatan gigi dengan dokter. Di tangan kanan saya memegang suction atau penyedot air ludah, dan dokter menggunakan alat ultrasonik atau scaler untuk membersihkan karang gigi. Nah, Ibu jangan takut ya, alat ini cuman keluarnya air dan getaran. Itu hanya untuk membersihkan karang gigi. Jadi Ibu, apabila banyak karang gigi, tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi, dibersihkan dengan alat ini ya Bu. Dan perawat gigi ini membantu saya untuk menyedot air ludah agar pada saat pengerjaan perawatan gigi ini selesai. Ya baik. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, itu bagaimana Mbak itu menjelaskan prosedur perawatan kepada pasien ya agar mudah dipahami. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang dijelaskan tadi, sebelum pertanyaan tadi, saya dengan menggunakan komunikasinya yang nyaman. Misal, pasien sudah duduk di poli dan berhadapan dengan dokter dengan bahasa yang tidak baku atau tidak dimengerti oleh kita. Misalkan, dok,
gigi saya sakit. Oke Bu, giginya yang sakit di sebelah mana? Di sebelah kiri atau di sebelah kiri, kanan, atas, bawah, atau di pipi? Pasien menjawab lagi, oh iya dok, gigi saya sakit di sebelah kiri, akan tetapi sudah bengkak. Sudah 2 hari ya dok. Oke Bu, mari duduk ya. Sus, berikan edukasi pasien terlebih dahulu. Baik dok, saya sebagai perawat gigi, setelah pasien duduk di dental unit, saya menjelaskan sebelum perawatan dilakukan. Ibu, setelah ini, saya perawat gigi dan dokter gigi melakukan tindakan yang dikeluhkan oleh ibu ya Bu. Ibu giginya sudah bengkak selama 2 hari ya Bu. Apakah ibu sudah minum obat terlebih dahulu? Saya sudah sus, tapi tidak ada perubahan. Oke. Setelah itu dokter mengambil alat sesuai dengan diagnosa tersebut. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak, apakah Mbak pernah mengalami situasi sulit dengan pasien yang tidak kooperatif? Lalu bagaimana Mbak menanganinya? Saya sering mendapatkan pasien yang banyak sekali komplainan. Intinya, kita sebagai dokter gigi dan perawat gigi, kita harus mengkontrol emosi agar tetap tenang. Dengarkan keluhan pasien dengan seksama. Berikan respon yang empati kepada pasien agar pasien merasa nyaman. Lalu, setelah pasien mengeluhkan, kita cari tahu penyebab masalah pasien tersebut. Eh, Selanjutnya yaitu poin wawancara dalam keterampilan dan pengembangan diri. Pertanyaannya yang pertama yaitu keterampilan komunikasi seperti apa yang wajib dimiliki oleh seorang perawat gigi, Mbak? Yang wajib dikomunikasikan dengan pasien itu yaitu komunikasi terapeutik. Komunikasi yang aktif, menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta membangun hubungan yang baik antara pasien, dokter, dan perawat gigi. Dan adanya perlu empati, kesabaran, dan kemampuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait perawatan gigi. Ya. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua itu apa saja sih Mbak yang peralatan yang biasa Mbak gunakan dalam membantu tindakan perawat gigi? Oke, dikarenakan saya bekerja di klinik. Dalam artian di klinik ini, saya di vaskes pertama yang banyak pasiennya pasien BPJS vaskes pertama. Dalam perawatan gigi ini, dokter gigi menggunakan berbagai macam alat untuk membersihkan gigi, serta merawat dan meriksa gigi di jaringan gigi sekitarnya. Beberapa alat yang umum, seperti alat diagnostik, meliputi kaca mulut untuk melihat keadaan gigi, alat sonde untuk mengetahui seberapa dalamnya gigi berlubang tersebut, eskavator untuk membersihkan kotoran yang ada dalam gigi, tang atau alat untuk pencabutan gigi, pinset untuk menjepit kapas, jarum suntik untuk bius sebelum pencabutan gigi, atau bisa juga untuk melakukan penambalan apabila pasien mengalami kesakitan. Alat scaler itu untuk membersihkan karang gigi, bor gigi untuk membur atau untuk membuka jalannya kotoran-kotoran yang ada dalam gigi, dan alat sterilisasi. Alat sterilisasi ini dilakukan atau untuk melakukan steril alat setelah melakukan tindakan gigi atau perawatan gigi. Oh, ternyata banyak banget ya Mbak alat-alat gigi itu dan banyak banget fungsinya ya. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir nih ya Mbak. Bagaimana Mbak ini menangani pasien anak-anak atau pasien yang dengan ketakutan terhadap perawatan gigi? Oke, saya hampir setiap hari menangani pasien yang memiliki ketakutan. Untuk mengatasi tersebut, kita tenangkan pasien terlebih dahulu. Misal, ibu, bapak, atau dek, ini tidak sakit ya. Bila sakit, ibu hanya acungkan tangan kiri saja, agar kita sebagai perawat gigi dan dokter gigi menjalankan perawatan giginya dengan lancar. Dan kita juga harus memiliki pendekatan yang sabar terhadap pasien. Edukatifnya juga terstruktur, sangat penting dalam melakukan komunikasi yang baik. Dan kita menciptakan lingkungan yang nyaman juga antara pasien, antara dokter, dan perawat gigi.
Baik, demikianlah rangkaian kegiatan wawancara profesi perawat gigi yang telah kita laksanakan hari ini. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menambah wawasan tentang pentingnya peran perawat gigi dalam dunia kesehatan. Dari wawancara hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa perawat gigi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut di dalam masyarakat. Tugasnya bukan hanya membantu dokter gigi, tetapi juga memberikan edukasi kepada pasien dalam melakukan tindakan preventif dan mendukung pelayanan klinis secara menyeluruh. Profesi ini membutuhkan keterampilan teknis, ketelitian, komunikasi yang baik, serta dedikasi yang tinggi. Peluang karir di bidang ini juga cukup luas sekali, baik dari fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, bahkan bisa membuka praktik mandiri sesuai regulasi yang berlaku. Semoga wawancara ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkontribusi di bidang kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.